Hi Kuiperian, how are you? Welcome back to our Kuiper video for SBMPTN preparation course. Still with me Safira, your English teacher who will accompany you learning English, especially how to tackle questions found in SBMPTN. Nah Kuiperian, tim Kuiper Video telah melakukan riset nih terhadap soal-soal SBMPTN 5 tahun terakhir dan menemukan 10 topik teratas yang paling sering muncul dalam SBMPTN. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang sentence restatement. Tapi Miss Safira mau ingatkan lagi nih, bahwa bahasa Inggris itu kan masuk ke dalam TKPA, atau tes kemampuan potensi akademik, ya kan? Bersama dengan TPA dan Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris itu ada berapa soal? Ya, ada 15 soal. Dan dari 15 soal itu, kalian biasanya akan menemukan 4-5 bacaan yang cukup panjang. Nah, tapi kita akan membahasnya dengan cara-cara yang lebih mudah dan efektif. Salah satu pertanyaan dari teks-teks tersebut Kuiperian adalah meminta kalian untuk restate statement, ya, untuk membahasakan kembali atau memberikan pernyataan kembali dari sebuah kalimat, gitu. Bagaimana sih contoh soalnya dan bagaimana sih cara mengerjakannya dengan mudah? Yuk ikutin Kuiper video kali ini ya. Kita lihat contoh yang pertama nih, soal bacaannya memang cukup panjang. Coba kita lihat soalnya. The sentence chemists are no exception. Ya, kemudian ada keterangan paragraf 2 line 1 could possibly be restated as bla bla bla. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Ini diambil dari SBMPTN 2013. Pertanyaannya, by writing the sentences bla bla bla, nih ya. Ini dipotong dari sebuah kalimat ya. Chauffeuring your kids to school every day could mean they are missing out on much needed exercise and other life skills. The author implies that, nah ini juga menyatakan, meminta kalian untuk memilih jawaban yang menyatakan kembali dari kalimat ini. Oke, selanjutnya kita lihat masih di bacaan yang sama dengan pertanyaan yang berbeda ya. Oke, kemudian satu lagi contoh kita lihat diambil dari SBMPTN 2016. Ini, which of the following is the restatement of the sentence? Kemudian disebutkan sentence-nya dan ada keterangannya nih in paragraph 2 line 1. Gitu ya. Oke, ini adalah contoh soal-soal yang meminta kalian untuk memilih tentang sentence restatement. Nah, tadi sudah lihat ya typical question-nya seperti apa saja, ada di sini nih. The sentence, apa disebutkan sentence-nya apa, could possibly be restated as, gitu ya. Dan yang mempermudah kalian adalah ada informasi tambahan, misalnya terdapat di paragraf berapa, line berapa. Nah, itu lebih memudahkan untuk melihat konteks di paragraf itu. Kemudian juga by writing the sentence, bla bla bla, the author implies that, gitu ya. Kemudian ada juga misalnya pertanyaan seperti ini. Which of the following best restates ideas of paragraph 3? Nah, jadi kalau seperti ini, you have to find the main idea of the paragraph and you have to restate the sentence or the main idea. Tuh ya, ini contoh typical question-nya. Nah, kemudian Kuiperian, bagaimana sih cara menjawabnya dengan efektif dan dengan benar tentunya? Nah, Miss Safira punya di sini super solusi Kuiper buat kalian untuk soal tentang sentence restatement. Yang pertama, kalian harus memahami konteksnya dari kalimat itu, kalimat yang ditanyakan. Jadi misalnya tadi terdapat informasi di paragraf 2 atau paragraf 3 line kedua misalnya, kalian lihat konteksnya di paragraf tersebut, di bacaan itu. Itu ketika kalian belum mendapatkan gambaran ini, maksud kalimat ini apa sih, gitu ya. Oke, jadi understand the context. Kemudian, jangan lupa, selanjutnya select the choice with essential information. Ya, maksudnya essential information ini yang tentu saja sama dengan kalimat yang ditanyakan, gitu ya. Jadi, informasinya harus sama antara yang di pertanyaan dengan di jawaban itu. Ya. Kemudian kalian juga harus identify the sentence simplifying the information, karena biasanya pilihan jawaban itu atau sentence restatement itu bentuk kalimat lainnya itu kadang lebih sederhana
atau juga bisa merupakan rangkuman dari main idea of the sentence itu sendiri. Nah, jangan lupa kalau sentence restatement itu pasti menggunakan grammar yang berbeda atau different grammar usage. Atau bisa juga dengan perbedaan penggunaan kata-kata atau menggunakan sinonim. Tapi tetap ya, essential information-nya tetap sama gitu ya. Hanya nanti kalimat di pilihan jawaban itu pasti menggunakan mungkin grammarnya masih sama gitu ya, tapi kata-katanya berbeda, menggunakan sinonim yang lain gitu ya, atau juga sebaliknya. Oke ya, jadi itu perlu diingat oleh Kuiperian. Different grammar usage and or synonym. Oke, selanjutnya kita praktek ya. It's time to practice from the first teks ya. Kita lihat dari teks yang pertama. Kita lihat dulu. Soalnya, the sentence chemists are no exception. Ya, paragraf 2 line 1 could possibly be restated as. Oke. Nah, kalau kalimat seperti ini, kira-kira kalian sudah mendapat gambaran belum sih? Ini berbicara tentang apa? Kalau belum, read the context ya. Read the context, karena ini paragraf 2, line ke-1, maka lihat dulu paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya dari paragraf 1. Nah, coba perhatikan di kalimat terakhir. Kalau untuk main idea paragraf 1 kan kalian bisa membaca tuh, read the first sentence or the last sentence ya. Karena masih nyambung, coba kita lihat di kalimat terakhir. Classification enables us to keep hold of more information. Oke. Jadi kurang lebih ini berbicara tentang kegunaan atau fungsi dari klasifikasi, gitu ya. Kemudian dilanjutkan, chemists are no exception. Nah, kalau yang di paragraf 1 tadi kalian bisa skimming, nah menemukan kata zoologist, kemudian ada language students, jadi itu subjeknya, mereka melakukan klasifikasi, betul kan? Kemudian chemists are no exception. Dilanjutkan dengan kalimat the chemical classification of materials. Kemudian dilanjutkan berdasarkan apa saja klasifikasinya. Jadi kalimat chemists are no exception itu mempunyai makna apa atau bisa dinyatakan kembali dengan kalimat yang mana kira-kira? Apakah yang A? Chemical materials can also be put into classification. Nah, ini berbicara tentang ahli kimia are no exception. Jadi mereka juga bisa melakukan klasifikasi, gitu kan? Maksudnya seperti itu. Apakah yang A tadi benar? Nah, jadi bahan-bahan kimia bisa juga dibuat klasifikasinya. Ataukah yang B, klasifikasi dari bahan kimia itu tanpa pengecualian? Nah, kalau yang tanpa pengecualian sepertinya kurang cocok ya. Ataukah yang C, chemists may also classify materials using certain kriteria. Nah, di sini belum menyebutkan certain kriteria di kalimat ini. Ingat bahwa essential information-nya harus sama kan? Oke, jadi bukan. Kalau yang D, when appearance is the basis, chemists are not involved. Nah, ini juga tidak masuk ya, ada appearance, basis ya, tidak ada informasinya di sini. In material classification, chemicals should not be included. Nah, ini juga lebih salah lagi karena justru berbicara tentang klasifikasi bahan kimia. Jadi jawabannya adalah ya, jawabannya yang A ya. Bahan kimia juga bisa dibuat klasifikasinya. Gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke teks yang kedua. Kita lihat pertanyaan yang nomor 2. By writing the sentence, showering your kids to school every day could mean they are missing out on much needed exercise and other life skills. Nah, kalau dari kalimat ini kalian sudah mendapatkan idenya nih. Maksudnya informasinya apa sih yang disampaikan? Kalau sudah dapat bisa langsung ke pilihan ya. Kita lihat dulu. Showering your kids, jadi maksudnya mengantarkan anak ya ke sekolah itu could mean they are missing out. Mereka bisa kehilangan much needed exercise. Maksudnya mereka kalau diantarkan itu jadi kehilangan kegiatan fisik atau olahraga yang dibutuhkan dan juga life skill yang lain. Ada di paragraf kedua. Nah, jadi memang kalau paragraf kedua karena sedikit, intinya tentang itu informasinya. Kita lihat pilihan yang A. Apakah sesuai? Kids given a lift to school likely lose vital, social, and physical advantages. Apakah sama? Jadi kalau anak yang diberikan tumpangan ke sekolah, mereka akan kehilangan
vital, social, and physical advantages gitu. Ataukah yang B, taking kids to school makes them deprived individuals when they grow up. Jadi kalau membawa anak ke sekolah membuat mereka terasing dari sebagai individu terasing ketika mereka tumbuh besar gitu. Apakah sesuai? Tidak ya. Kita lihat yang C. Schooling means not only learning in classes but also socializing with others. Nah, ini juga tidak sesuai ya dengan kalimat ini berbicara tentang sekolah. Kemudian, parents spoil their kids' future social and physical life by giving them a lift. Nah, ini parents spoil their kids' future, maksudnya mereka memanjakan gitu ya, memanjakan anak, jadi mereka bisa merusak masa depannya gitu. Nah, ini juga kurang sesuai artinya dengan kalimat ini. When a child needs physical and social training, parents should facilitate them. Nah, ini juga tidak nyambung ya, malah ya yang E. Parents atau orang tua harus memfasilitasi anak kalau membutuhkan training fisik ataupun sosial. Jadi jawabannya yang mana? Alright, jawabannya adalah yang A. Ya, jadi dibahasakan kembali dengan informasi atau main point yang sama. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan di soal yang ketiga dari bacaan yang sama masih. Dr. Garrett's statement, where children are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty. Kira-kira apa tuh maksudnya? Dilihat dulu nih. Nah, ketika anak-anak itu sudah aktif ya setiap harinya dalam kegiatan sehari-hari, maka mereka tidak harus sporty. Gitu katanya ya. Coba kita lihat dulu sih konteksnya seperti apa. Paragraf ketiga. Oke, ada di sini ya tadi ya. Nah, kalau di sini tadi tetap berbicara poinnya sama. Jadi mereka disarankan untuk selalu aktif gitu ya dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga kalau mereka aktif tidak perlu sporty. Kita lihat mana sih kalimat yang mempunyai meaning atau informasi yang sama. Apakah yang A? Children who are active do not seem healthy. Nah, masa mereka yang aktif malah tidak sehat? Jadi bukan ya. Ataukah yang B? Being muscular should not be the aim of children who are naturally active. Nah, menjadi berotot gitu bukan menjadi tujuan dari anak-anak yang aktif secara natural. Nah, cocok nggak? Bukan juga ya. Coba yang C ya, kita lihat. Children's physical fitness is not closely related with their daily activities. Nah, jadi kesehatan atau kebugaran fisik anak itu tidak berhubungan erat dengan kegiatan sehari-hari. Nah, apakah sesuai? Justru malah bertentangan ya, bukan ya? Oke, yang D kita lihat ya. Activeness in children does not mean to make these children physically fit. Nah, ini juga bertentangan. Jadi, keaktifan anak itu tidak berarti mereka membuat anak-anak ini sehat atau fit secara fisik. Ini juga bertentangan ya, sama dengan yang C. Coba kita lihat yang E. When naturally active, children need no more scheduled sports activities. Nah, ketika anak-anak itu aktif secara natural, mereka tidak membutuhkan lagi kegiatan olahraga yang terjadwal. Gitu. Nah, sama nggak sih kira-kira dengan yang ini? Iya, sama ya. Jadi jawabannya yang ini ya. Oke, jadi sama artinya dengan where children are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty. They do not need more scheduled sport activities. Oke ya. Baiklah, kita lanjutkan ke teks selanjutnya. Kita lihat soalnya. Nah, ini bentuk lain juga ya, Kuiperian. Which of the following is the restatement of the sentence? Nih, kalimatnya. Large birds and mammals provide almost all the seed dispersal services for large seeded plants. Nah, kalau kalian dari kalimat ini sudah menemukan intinya atau informasinya, maka bisa langsung ke pilihan jawabannya. Tapi kalau belum, boleh dilihat di konteks di paragraf kedua di sini ya. Kita lihat paragraf kedua. Oke, kalau misalnya belum menemukan juga arti atau meaning dari kata itu, bisa dilihat di konteks di sini ya, Kuiperian ya. Nah,
Coba di sini, tadi di kalimat yang pertama ya. Kalian bisa lakukan skimming ya, Kuiperian ya. Lalu kita lanjutkan ke pilihan jawaban. Kita lihat. Nah, tadi di kalimat ini menyatakan bahwa burung yang besar, large birds, dan mamalia provided almost all the seed dispersal services. Jadi intinya mereka membantu penyebaran ya, kebutuhan untuk menyebarkan benih for large seeded plants, untuk tumbuh-tumbuhan yang benihnya besar, berbenih besar. Gitu ya. Jadi dibantu penyebarannya oleh large birds and mammals. Kita lihat yang A, apakah sama informasinya? Large animals supply all the services needed by large seeded plants in spreading the seeds. Nah, burung atau hewan yang besar, large animals supply all the services needed by large seeded plants in spreading the seeds. Membantu menyebarkan ya, membantu the services needed ya, membantu menyebarkan benih ya yang dibutuhkan oleh large seeded plants, yang dibutuhkan oleh tumbuhan berbenih besar. Oke ya, kurang lebih sama nggak? Coba kita lihat dulu yang B. Large birds and mammals require the services. Nah, ini require. Justru kan mereka yang membantu, bukan yang membutuhkan. Membutuhkan bantuan dari tumbuhan berbenih besar untuk menyebarkan benih. Bukan ya, malah ini terbalik ya kalau yang B. Yang C. Services for dispersing seeds of big seeded plants can be provided only by birds and mammals. Di sini tidak disebutkan only ya. Mereka menyebutkan large birds and mammals, tapi tidak hanya terbatas pada only itu aja, gitu ya. Jadi ini justru membatasi, jadi tidak sesuai ya. Yang D, all the seed spreading services needs by plants of the big seeds are supplied by larger animals. Oke, nah ini juga secara umum larger animals gitu ya. Dan kemudian all the seed spreading service, semua kebutuhan untuk menyebarkan benih. Itu juga tidak sesuai informasinya ya kan dengan kalimat itu. Coba yang E, all animals, birds, and mammals. Nah ini juga lebih tidak sesuai karena dia ruang lingkupnya lebih terlalu luas. All animals, ya kan? All animals, birds, and mammals gitu. Play an important role in dispersing seeds of large seeded plants. Nah, Kuiperian kalau melihat pilihan jawaban yang cukup membingungkan, kalian lihat aja intinya dari kalimat ini apa. Kalau bertentangan di pilihan jawaban maka bukan. Lihat yang paling mendekati. Kalau dari ini tadi sudah kita bahas, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, jadi inilah kalimat yang mempunyai informasi yang sama dengan kalimat pada soal. Oke ya? Oke Kuiperian, so that's all our discussion about sentence restatement. Well, I will see you in the next video with another important topic ya. So, stay tuned, see you and salam Kuiper.